Kita Muslim jangan sebut ini sebagai Injil. Kenapa? Ini memang tulisannya Injil. Kalau gua salah tolong dikoreksi. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju apa salah? Setuju nggak? Iya benar. Setuju. Nabi-nabi itu yang mengajarkan kepada umatnya. Wahyu yang diterima diajarkan. Nabi Musa nulis kitab Taurat nggak? Kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu. Ternyata enggak. Berbentuk begini enggak. Nabi Daud menulis Mazmur enggak? Enggak. Nabi Isa menulis Injil enggak? Enggak. Jadi kalau kita sebut Injil, Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu. Kalau nabinya udah nggak ada, wahyunya kemana? Bersama nabinya. Nah, berarti Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Haleluya, salam kemenangan iman. Baru saja kita saksikan sebuah rekaman video bagaimana diskusi para mu'alaf, di mana mereka melarang orang Islam tidak boleh sebut Injil karena Injil yang sesungguhnya itu adalah wahyu. Jadi menurut mu'alaf tadi, Injil itu adalah wahyu dari Allah kepada Nabi untuk mengajarkan Bani Israel. Nah, kalau nabinya sudah tidak ada, maka wahyunya juga sudah tidak ada. Ini sebuah pemahaman yang tidak berdasarkan Alkitab. Tentunya saya sebagai orang Kristen, saya membantah. Karena Injil itu bukan wahyu. Injil itu bicara tentang Yesus, Markus 1 ayat 1. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Yesus sudah naik ke surga, Injilnya harus diberitakan. Yesus berkata, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dan ajarlah mereka. Jadi Injil itu adalah kabar baik yang diperintahkan oleh Yesus. Kita harus beritakan kepada semua manusia sampai ke ujung bumi. Karena tidak ada jalan ke surga selain lewat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi berbeda dengan perjanjian lama, Allah memakai nabi-nabi untuk menjadi penyambung lidah. Namun dalam perjanjian baru Yesus itu bukan nabi. Dia adalah firman Allah yang datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Setelah selesai karya keselamatan dia naik ke surga. Roh Kudusnya turun, semua orang yang percaya Yesus menerima Roh Kudus berhak memberitakan Injil, karena Injil adalah kabar baik, bukan wahyu. Haleluya.